Halo, nama saya M. Raffi Septiandri. Nama saya Muhammad Rizky Rudi. Nama saya Rifal Abdul Aslam. Nama saya Faujan. Kami dari kelompok 4 Kan emang 4 PES. Fisika. Kita di sini menjelaskan tentang proses pembuatan susu di pabrik. Nah, di sini kita juga menganalisis energi dalam mesin dan daya mesinnya, serta kita akan menampilkan cara pembuatan susunya. Halo teman-teman, kali ini Bobo akan menceritakan perjalanan susu UHT. Mulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian, susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk-truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi. Di sini, lemak susu dihaluskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susunya. Tahap berikutnya, sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, selama belum dibuka kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali, susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Susu kotak sudah jadi deh. Susu-susu kotak itu lalu berjalan berderet untuk masuk ke mesin pemasangan sedotan. Setelah itu, dikemas ke dalam kardus. Pengemasan ini juga dilakukan dengan mesin. Susu kotak yang sudah jadi ternyata masih diperiksa lagi loh. Caranya, setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel atau perwakilan. 10 kotak itu lalu disimpan selama seminggu dan diperiksa di laboratorium. Di laboratorium, susu diperiksa aroma, rasa, kepadatan, tingkat kemanisan, dan sebagainya. Wah, perjalanan susu di pabrik ternyata panjang ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bisa melihat bagaimana susu Ultra ini diproduksi di PT Ultra Jaya yang menggunakan mesin-mesin canggih. Mulai dari proses pencampuran bahan baku menggunakan susu sapi segar, lalu disterilkan dengan menggunakan mesin UHT sehingga semua bakterinya mati. Karena bakterinya sudah mati, maka tidak perlu menggunakan bahan pengawet. Dan agar susu Ultra ini tetap awet, maka langsung dikemas menggunakan kemasan Tetra Pak 6 lapis. Dengan menggunakan kemasan 6 lapis ini, maka susu Ultra selama kemasannya tertutup aman dikonsumsi oleh adik-adik semuanya. Tadi kita juga bisa melihat pabriknya menggunakan mesin-mesin robot yang sangat canggih sehingga prosesnya sangat bersih dan sangat cepat sehingga adik-adik kapanpun bisa mengkonsumsi susu Ultra seperti ini. 2, 3. Baik, segitu video yang bisa saya tampilkan mengenai pembuatan susu di pabrik dengan menggunakan mesin pembuatannya. Nah, di sini menganalisis data watt dalam 1 bulan dan energinya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, Rizky, Rafli, dan Faujan. Volume pada mesin susu UHT adalah 110 volume. Ohmnya 10, maka rumusnya I sama dengan V per R sama dengan 110
per 10 sama dengan 11 ampere. Energi W sama dengan Watt 110 kali 11 kali 6 kali 3600 sama dengan 26.136 kilojoule. Mesin susu OHT sama Dari daya watt mesin tersebut kita menemukan bahwa hasilnya itu 100.000 watt. Nah, bila dinyalakan dalam 6 jam per hari, P sama dengan 1100 dikali 6 watt hours, itu hasilnya 6.600 watt hours. Nah, bila dalam 1 bulan, maka 6.600 dikali 30 hari, maka hasilnya 198.000 watt hours. Dari daya tersebut, untuk mendapatkan harga 198.000 Wh dikali Rp20.000. Nah, 198.000 dikali Rp20.000 itu sama dengan Rp3.960.000. Nah, segitu harganya yang didapatkan dari sini, guys. Gitu, guys. Dapat saya simpulkan bahwa energi yang terdapat dalam mesin sebesar 26.136 Joule. Nah, sedangkan daya watt kita mendapatkan total bila dalam 1 bulan sebesar Rp190.000 watt hours. Dan unit harga jika ditotalkan dengan daya watt sebesar Rp3.960. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Su.